Barada Eliezer sebelum sidang pemeriksaan saksi memang ingin meminta maaf langsung kepada keluarga Brigadir Yosua Huta Barat. Eliezer pada pekan lalu juga sudah meminta maaf yang ia bacakan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keluarga Yosua sudah memaafkan Eliezer, namun proses hukum diserahkan ke hakim. Permintaan maaf Eliezer ini dinilai bisa mempengaruhi putusan hakim. Silakan, Anda secara kemanusiaan untuk saling memaafkan, tapi prosedur hukum kami akan jalan. Soal nanti hukumannya atau kami membebaskan atau mengurangi itu soal lain. Tapi sekali lagi, saya selalu salut dari awal ya kepada ini. Tertulis, dia nyampaikan, sekarang kebetulan tatap muka. Kita kan secara manusiawi orang harus minta maaf kan, apalagi ini dilakukan orang tuanya yang selama ini mungkin menganggap orang tua aja sebagai orang tuanya sendiri karena sahabat karibnya gitu kan. Artinya apa? Bahwa ini juga kelak akan mengaruhi, mudah-mudahan ya semua penegak hukum tersentuh. Ya, dan kita lihat kan waktu sidang pertama juga melakukan sifatnya sangat humanis sekali kan dengan menangisnya soal itu nanti diterima atau tidak, tapi faktanya sudah diterima kan, apalagi sekarang ketemu langsung. Ini akan mempengaruhi majelis biasanya untuk memutus. Jadi lebih keras. Ada 12 saksi dalam sidang Barada Eliezer dari pihak keluarga Yosua dan pengacaranya. Saksi turut menjelaskan peristiwa saat jenazah Yosua dibawa ke Jambi setelah kematiannya pada 8 Juli lalu. Tim Liputan Kompas TV. Kita sapa jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Okta, saat ini orang tua Yosua tengah bersaksi, apalagi kesaksiannya disampaikan. Tampak ada lebih dari 6 saksi ya yang duduk di ruang sidang saat ini. Pemeriksaan apakah dilakukan bersamaan? Iya, Stiva dan juga saudara, memang saat ini tengah dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, di mana ini merupakan saksi yang tersisa dari 12. Kalau tadi kita pantau pagi hari sudah ada Kamarudin Simanjuntak, kemudian dilanjutkan dengan adik dan juga kekasih dari Yosua. Saat ini sisanya ini langsung diperiksa oleh majelis hakim terkait dengan permintaan ataupun dimintakan kesaksian soal kasus dalam pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat ini. Tadi ada beberapa hal yang memang disampaikan beberapa menit yang lalu juga Ibu Yosua Huta Barat tadi sempat menangis begitu, Tifal, dan kemudian ia mengatakan bahwa ia mengenang Yosua sebagai sosok yang tidak pernah mengeluh dan tidak pernah menceritakan apabila ada masalah. Justru Ibu Yosua sempat tidak percaya bahwa anaknya ini meninggal begitu atau dalam kematian anaknya ini karena memang Yosua tidak sedang dalam melakukan pengawalan yang berbahaya. Dan nantinya tentu akan kita pantau bersama juga bagaimana nanti kesaksian yang akan ditanyakan oleh majelis hakim kepada saksi-saksi yang lainnya. Nah tadi selama persidangan pun juga ketika salah satunya misalnya kesaksian yang disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak, memang dari pihak Eliezer ini tidak membantah maupun juga tidak membenarkan. Artinya Eliezer nantinya juga akan lengkapnya akan pada saat di pembuktian dan akan berpatokan pada apa yang ia lihat atau ia saksikan begitu, Tifal. Dan tadi juga ada beberapa hal yang menarik yang kami soroti, misalnya saja kesaksian dari Vera Simanjuntak yang tadi kalau juga sudah sempat disebutkan juga, seperti misalnya Yosua sempat menelpon begitu atau menghubungi kekasihnya yakni Vera Simanjuntak, dan ia pernah bilang ada masalah yang tidak bisa ia ceritakan dan ia akan menanggung sendiri. Bahkan juga Yosua pernah meminta Vera untuk mengakhiri hubungan dan juga bisa mencari laki-laki lain. Dan tadi juga yang menarik pula adalah Yosua pernah bercerita bahwa Putri Chandrawati atau yang ia sebut ibu ini pernah sakit, kemudian ia dituduh untuk dimintai pertanggungjawaban. Tetapi Yosua bilang ia tidak pernah memukul. Ketika Vera bertanya apakah Yosua pernah memukul ibu begitu. Nah, Yosua bilang tidak pernah memukul. Nah, Vera bilang apabila Yosua tidak salah, maka Yosua harus berani. Di hari kematian Yosua juga Vera pernah dihubungi dan sempat tidak diangkat, tetapi ketika dihubungi dan diangkat, Yosua bilang sudah sampai di Jakarta, tetapi ia hanya bilang akan pindah, tetapi tidak diketahui apakah dia di Saguling atau di lokasi lain. Kemudian ada kesaksian juga dari adik Yosua, yakni Mahareza Rizky, bahwa di tanggal 8 Juli itu ia sempat ditelepon untuk diminta ke Biro Provos, tapi dalam perjalanan ia sempat ke Saguling, kemudian ia ditanyakan soal apakah ia memiliki senjata api atau tidak, tetapi ia menjawab tidak, sampailah ia akhirnya digeledah oleh salah satu ajudan Sambo, kemudian ia akhirnya
juga pada akhirnya diberitahu soal kematian kakaknya dan diminta untuk ke rumah sakit Polri. Di rumah sakit Polri inilah dilakukan otopsi sampai kemudian berangkat ke Jambi, dan di sanalah terjadi yang diduga ada upaya menghalangi bagi pihak keluarga untuk bisa mengetahui apa sebetulnya yang terjadi atau bagaimana kondisi dari Yosua Huta Barat. Dan saat ini persidangan juga masih berlangsung, Tifal dan juga saudara, kita tentunya masih akan pantau seperti apa nantinya pemeriksaan terhadap 9 saksi yang saat ini juga tengah berada di depan majelis hakim. Tifal. Dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putri Oktaviani melaporkan. Terima kasih.